இப்படி பண்ண? நீ எல்லாம் உயிரோட இருந்த என்ன மயிரடா புடுங்க போற? லூசா நீ! இந்த பாவியை யாராச்சும் கொண்டு ஒரு உயிரோட மதிப்பு எவ்வளவுன்னு எனக்கு தெரியும். தயவு செஞ்சு கிளம்பிருங்க. காலை எடுத்த Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga meraih berkah. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan kesehatan, serta rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. SLMT TV selalu hadir tentunya menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini, SLMT TV hadir dengan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Et Tarkum Thunidaram. Dey, அண்ணா இவளை கொலை சொல்லிட்டாரு. Baiklah, kalau begitu langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelumnya inilah dia, para pemeran ataupun pemain di dalam film ini. Krishna Kumar adalah pemeran utama, sebagai seorang pengacara yang memperjuangkan korban kejahatan yang ditimbulkan oleh anak seorang menteri. Arti adalah istri dari Krishna Kumar. Prem adalah putra dari seorang menteri, Vasudevraj adalah ayah Krishna Kumar, dan Samira adalah istri Prem. Sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, ingat untuk selalu dukung SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Baiklah, kalau begitu langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. 20 Februari tahun 2020. Beberapa mobil polisi dan anggota polisi bergerak menuju tempat di mana Krishna menghabisi 7 orang sekaligus. Setelah ia menculik dan menyekap mereka di sebuah tempat, hingga membuat geger semua masyarakat dan polisi yang bertugas. Terlebih Ibu Krishna. Ia sangat terkejut putranya bisa melakukan hal itu. Namun Krishna mengatakan ia tidak melakukan pembunuhan. Ia hanya melakukan pembersihan. Samramghat bagian utara. Perm dengan sangat brutal menghabisi istrinya yang bernama Samira di hari ulang tahunnya. Tanpa rasa menyesal, ia malah mendatangi pesta ulang tahunnya yang digelar oleh ayah mertuanya dan ayahnya di hari pertambahan usianya, Samramghat bagian selatan. Krishna pergi ke sebuah festival budaya yang ada di desanya dengan beberapa temannya. Namun ia terpaksa sembunyi-sembunyi dari ayahnya hingga membuat ayahnya menjadi khawatir. It's okay dah. Di sana ia malah bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Arti yang langsung terkesima dengan kecerdasan Krishna di hadapannya. Prem mulai merangkai sandiwara di hadapan ayah mertuanya dan mengatakan kalau Samira telah pergi bersama dengan supir pribadinya dan mengatakan kalau mereka berselingkuh. Keluarga Krishna berlari saat mendengar salah satu keluarga mereka bernama Malati bunuh diri bersama kedua orang tuanya. Hal itu membuat Krishna sangat terpukul karena ia telah banyak melewati kenangan indah bersama. Terlebih, ayah Malati yang terlalu baik untuk keluarga Krishna. Desas-desus warga mengatakan kalau Malati telah melakukan tindakan aborsi dan membuat keluarganya tidak tahan menanggung malu dan memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka bersama-sama. Prem yang merupakan anak dari seorang menteri mencari perhatian warga dengan mendatangi keluarga Malati
yang telah meninggal dunia untuk menyatakan bela sungkawanya. Namun Krishna merasa ada yang janggal dengan kematian keluarga sepupunya tersebut hingga ia membuat laporan ke kantor polisi. Namun Faraday yang menerima laporan Krishna tersebut mengatakan kalau Malati telah melakukan tindakan aborsi itu merupakan kesalahan besar Malati tanpa melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Faraday juga mengusir Krishna dari kantornya. Namun Krishna mendengar beberapa laporan tentang hilangnya beberapa gadis di kantor polisi tersebut. Krishna yang masih belum menerima kematian keluarga sepupunya Malati menyelidiki sendiri kasus tersebut. Ia yang merupakan pengacara muda memanggil teman Malati yang bernama Moni untuk memberikan keterangan atas kematian Malati. Saat Krishna tengah berbicara dengan Moni, Arti dan Ragini pun datang menemui Krishna ke kantornya. Arti memberikan sebuah kado kecil untuk Krishna. Ia juga meminta Krishna untuk menginstal aplikasi keamanan khusus wanita. Krishna pun menurutinya. Ia menginstal aplikasi tersebut di handphone Arti dan juga Ragini sahabat Arti. Ini yang gift. Table వేయండి. Oke, bye. Saat di perjalanan, Krishna mendapat telepon dari Moni sahabat Malati dan ia mengatakan kalau dirinya ingin berbicara sesuatu. Krishna melaju dengan kencang mobil yang ia kendarai. Namun di tempat perjanjian mereka, Krishna malah melihat beberapa orang berkerumun karena melihat sebuah kecelakaan. Krishna pun mendekat dan ia sangat terkejut ketika melihat Moni adalah korban dari kecelakaan tersebut. Moni menggenggam tangan Krishna seperti ingin menyampaikan sesuatu. Namun, akhirnya ia meninggal dunia. Krishna menggendong tubuh Moni, tapi Faraday yang tiba di tempat kejadian melarang Krishna untuk menyentuh tubuh Moni. Ibu Moni pun diusir dari kantor Faraday saat ia meminta keadilan pada kematian putrinya Moni. Ayah Krishna mengatakan kalau lamaran yang diajukan oleh keluarganya ditolak oleh keluarga Arti. Ia malah memberikan ide kepada putranya untuk menikahi Arti di acara festival Mahakalas Puja. Krishna mulai mendekati Arti dan di sela puncak festival Krishna mengikat kalung suci ke leher Arti dan menandakan kalau ia telah menikahi Arti secara agama. Namun setelah menikahi Arti, Ragini yang berada dalam bahaya langsung menekan tombol SOS di aplikasi yang telah dipasang oleh Krishna di handphonenya. Mendengar hal itu, Krishna langsung meninggalkan Arti dan mendatangi keberadaan Ragini yang tengah dalam bahaya. Krishna terus berjalan dan tidak memedulikan beberapa orang yang mengejarnya karena mereka marah melihat pernikahannya dengan Arti. Sementara Ragini yang menghindari kejaran anak buah Nitin terus berlari menyelamatkan diri hingga Krishna menemukan selendang milik Ragini yang tergeletak di tanah. Krishna langsung menghajar semua penjahat yang telah mencoba menyelakai Ragini. Setelah selesai menghadapi mereka, handphone Ragini berbunyi. Sambil menggendong Ragini, Krishna menerima telepon yang berasal dari Prem. Ia mengatakan kepada Krishna untuk melepaskan Ragini atau ia akan menyebarluaskan video syur milik Ragini bersama Nitin esok pukul 10 di semua media sosial. Tapi Krishna bukannya takut, malah menantang Prem dan tetap membawa Ragini dari tempat tersebut. Ragini menceritakan semua yang terjadi, mulai dari ia berkenalan dengan Nitin di sosial media, hingga mereka berpacaran. Namun puncaknya hari ini saat perayaan ulang tahun Nitin yang sengaja mereka rayakan berdua. Tapi, Ragini sangat tidak menyangka kalau Nitin malah merekam saat mereka tengah bermesraan dan malah menggunakan video tersebut untuk menghancurkan hidup Ragini. Ia menceritakannya sambil terus menangis. Krishna mulai bergerak untuk memberikan keadilan pada Ragini. Ia mendatangi sebuah pengadilan dan menyadari kalau jejaknya diikuti oleh anak buah Prem.
Krishna membawa Ragini meninggalkan pengadilan melalui pintu belakang, dan menggunakan mobil lain, mereka mendatangi Nitin dan menculiknya. Orang tua Krishna menjemput Arti untuk ikut bersamanya ke rumah mereka. Orang tua Arti mau tidak mau memberikan restu pada Arti dan membiarkan mereka membawa putrinya. Di kediaman Krishna, orang tua Krishna meresmikan pernikahan mereka di hadapan pendeta dan juga mengundang semua keluarga besar Arti dan Krishna untuk makan bersama. 2 hari kemudian, Krishna sangat bahagia telah menjalankan kebahagiaan setelah menjadi suami Arti. Namun saat ia berada di kantornya, ia mendapatkan telepon dari Prem untuk mengecek video yang baru saja ia kirimkan. Hati Krishna sangat marah saat mengetahui bahwa video tersebut adalah video kemesraannya bersama Arti dan video saat Arti mandi. Sementara di rumah, Arti yang telah mendapatkan kiriman video tersebut langsung merasa sangat sedih. Ia bahkan mengurung dirinya di kamar seorang diri. Dan Krishna secepatnya meninggalkan kantor lalu pergi ke rumahnya untuk melihat keadaan istrinya. Sampai di rumah, ia melihat semua keluarganya tengah berusaha untuk membujuk Arti agar mau membuka pintu kamarnya hingga Krishna pun mengetuk pintu kamarnya dan dibukakan oleh Arti, yang langsung disambut pelukan oleh Krishna. Ia membiarkan Arti menangis menumpahkan kesedihannya tentang video tersebut. Krishna juga mencoba menenangkan Arti dan memberikannya semangat untuk melawan jaringan yang telah merusak namanya. Karena bila ia menentang jaringan yang diketuai oleh Prem, maka Prem akan kalah dan ia akan keluar menjadi pemenangnya. Krishna mulai bergerak mencari barang bukti kamera yang ada di rumahnya, hingga kegiatan pribadi mereka bisa direkam oleh jaringan Prem. Krishna pun menemukan kamera tersebut. Arti yang mulai berdamai dengan hatinya mencoba menerima yang terjadi pada dirinya. Ia mau membuat video klarifikasi tentang video dirinya yang telah tersebar luas. Ia mengatakan kalau otak dari penyebaran video miliknya adalah Anand, pemilik Hotel HK, dan juga Prem, putra dari seorang menteri. Ia juga mengatakan akan menarik semua jaringan Prem dan menjebloskan mereka semua ke penjara. Bahkan Arti juga mengatakan kalau mereka juga yang telah melakukan pembunuhan kepada Moni dan penyebab kematian keluarga Malati. Melihat video tersebut, Prem sangat marah dan menembakkan salah satu pelurunya di ruangan miliknya, membuat anak buahnya merasa sangat terkejut. Krishna bersama Arti mulai membangun kekuatan untuk melawan Prem hingga kasusnya diterima oleh pengadilan dan segera disidangkan. Hakim telah bersiap untuk menyidangkan kasus Arti dan juga Ragini. Semua bukti-bukti telah dipersiapkan Krishna dan ia sendiri yang maju menjadi pengacara pembela istrinya. Namun bukti-bukti yang ia berikan masih terlalu mentah, hingga mudah dipatahkan oleh pengacara Prem yang mengatakan kalau semua video syur yang tersebar luas di dunia maya adalah murni rekayasa Krishna. Sementara Krishna tengah menghadapi sidang, semua anak buah Prem mendatangi kediaman Krishna. Bersama polisi, mereka menggeledah rumah tersebut untuk mencari keberadaan Nitin hingga mereka menemukan Nitin dalam keadaan tewas di dalam bagasi mobil ayah Krishna. Melihat hal itu, mereka menyerang dan menghancurkan rumah Krishna termasuk kuil kecil yang ada di rumah tersebut. Prem juga bahkan telah membuat video kebohongan Nitin yang mengatakan kalau dalam video klarifikasi yang Nitin berikan pada Krishna adalah palsu. Ia memutarbalikkan fakta dan mengatakan kalau Krishna lah otak dari semua video yang tersebar. Melihat video yang diberikan Nitin, hakim memutuskan untuk menghentikan sidang dan mengatakan kalau Krishna membuang waktunya untuk memproses kejahatan yang ia lakukan sendiri. Ia memutuskan untuk memenjarakan ayah Krishna dan Krishna karena kasus ini. Dua bulan kemudian,
Krishna dan ayahnya dibebaskan dari penjara karena jaminan. Krishna pun langsung bergerak dan ia menculik semua kaki tangan Prem சொல்லுங்க எஸ்பி சார் 5 பேரை தூக்கியிருக்கான். Careful. dan mengetahui hal itu Prem marah dan mengatakan kalau ia tidak menyerahkan semua anak buah kepercayaannya, ia akan menyebarluaskan lagi video-video syur terbaru miliknya. Krishna pun mendapatkan keluhan dari semua korban untuk menyelamatkan hidup mereka karena mereka tidak mau video-video tersebut menyebar. Krishna membawa semua kaki tangan Prem yang ia culik ke markas Prem. Namun Prem mengatakan ia telah menyebarluaskan semua video tersebut ke media sosial miliknya. Ia mengatakan akan menghancurkan wanita yang tinggal di desa Krishna karena tidak akan ada laki-laki yang mau menikahi mereka setelah penyebaran video tersebut. Mendengar hal itu, Krishna menjadi sangat marah dan menghajar semua anak buah Prem yang ada di sana. Setelah membereskan semua anak buah Prem, Krishna mulai mendekati Prem yang telah bersiap memegang pistolnya. Namun belum sempat ia menembakkan ke arah Krishna. Ia telah dihajar terlebih dahulu oleh Krishna. Saat Prem terdesak dan terjatuh, Krishna dengan cepat mengambil pistol milik Prem dan menghancurkan semua alat yang ada di ruangan Prem, hingga tidak ada lagi video yang akan mereka unggah. Krishna mengikat semua anak buah Prem termasuk Prem. Tak lama kemudian seluruh keluarga anak buah Prem datang dan mereka menyalahkan Krishna karena telah mengikat putra dan suami mereka. Namun Krishna dengan cepat menunjukkan semua kejahatan yang telah mereka lakukan kepada semua wanita di desa Krishna. Melihat hal itu, semua keluarga anak buah Prem merasa sangat malu dan mereka pun menangis. ஏன்டா இப்படி பண்ண? நீ எல்லாம் உயிரோட இருந்த என்ன மயிரடா புடுங்க போற? Bahkan salah satu dari mereka langsung memukul bagian kepala kakak laki-lakinya yang merupakan anak buah Prem dan mengatakan kalau kakaknya tidak pantas hidup karena ia adalah sampah masyarakat. Tindakan itu pun diikuti oleh keluarga yang lain yang merasa malu memiliki putra dan suami yang bisa dapat dengan kejam melakukan hal itu pada perempuan yang harusnya mereka lindungi. Krishna terdiam dan mengatakan kalau ialah yang akan menanggung hukuman mereka karena telah membunuh semua anak buah Prem, dan saat semua anak buah Prem telah tewas di tangan keluarganya, tiba-tiba ayah mertua Prem datang dan dengan air mata yang mengalir, ia menelanjangi kejahatan menantunya yang sangat di luar batas. Samira yang telah mengetahui kejahatan suaminya yang merupakan pembisnis obat-obatan terlarang, penjual gadis-gadis antar negara dalam keadaan hamil pun dibunuh oleh Prem dan difitnah telah melakukan hubungan terlarang dengan supirnya yang telah ia habisi juga. Tanpa banyak membuang waktu, ayah Samira langsung menembak kepala Prem hingga ia tewas. ஒரு உயிரோட மதிப்பு எவ்வளோன்னு எனக்கு தெரியும். Krishna membereskan semua korban yang telah tewas dan membuat kesan ialah yang melakukan semuanya. Ia juga meminta asistennya untuk membawa semua keluarga anak buah Prem keluar melalui jalan lain karena di pintu depan semua telah dijaga oleh polisi. Krishna membuka pintu disambut oleh anggota polisi yang bertugas dan mengambil pedang yang dijadikan barang bukti. Ia menjelaskan pada ibunya bahwa ia tidak membunuh mereka. Mereka hanya melakukan pembersihan saja. Polisi lalu membawa Krishna, namun Arti tersenyum bangga atas apa yang telah suaminya lakukan untuk semua korban Prem. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Ettarkum Thunidaram. Tidak seharusnya wanita diperlakukan seperti itu ya sahabat. Seorang wanita tercipta untuk disayangi dan ditempatkan sesuai dengan fitrahnya sebagai seorang ibu, di mana kita tahu surga ada di telapak kaki ibu. Maka penghargaan dan penghormatan kepada seorang wanita haruslah selalu diutamakan. Perbuatan penghinaan dan pelecehan terhadap wanita sungguh sangat terkutuk ya sahabat. Mudah-mudahan kita terhindarkan dari sifat bejat seperti ini. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film-film yang lainnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Dukung selalu SLMT TV dengan cara klik like,
komen, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.